Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh boleh memuji kebesaran Allah Immanuel itu, sebab Engkau senantiasa menyertai kami di dalam keadaan apapun. Engkau tidak berubah setia. Itu tetapi justru seringkali kami sadar bahwa diri kami yang berubah setia dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tuntun kami melalui kebenaran firman-Mu, tuntun kami melalui sabda-Mu, sehingga setiap kami boleh sungguh-sungguh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sebab Engkau pun sudah berjalan bersama dengan kami. Sertai waktu ini ya Tuhan, kami menyerahkan supaya pikiran hati kami boleh terarah, boleh tertuju, fokus kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Selamat pagi, shalom. Ya, kita bersyukur sekali lagi kita boleh memasuki hari Minggu ini, dan khususnya Minggu Advent yang kedua, saudara. Minggu Advent yang kedua, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas, Injil Lukas, pasalnya yang ke-7, Lukas 7, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-35. Lukas 7 ayat 18 sampai 35, saya akan membacakannya bagi setiap kita. Lukas 7 ayat 18 sampai 35, demikian firman Tuhan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan hidup mewah tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan, berbagi kita yang membaca, mendengar, serta melakukannya. Nah, saudara sekalian, kita semua manusia, saya pikir memiliki yang namanya ekspektasi, harapan, keinginan agar sesuatu terjadi. Nah, saudara, setelah kita mungkin sekian lama bekerja, sekian lama sekolah, sekian lama membangun rumah tangga, kita punya ekspektasi tertentu, bukan? Tetapi saudara, mungkin tahun ini menjadi tahun di mana semua ekspektasi itu hancur.
Kita sudah berpikir untuk menginginkan ini dan itu. Kita sudah merencanakan untuk memiliki ini dan itu. Kita sudah pengen supaya kita makin maju, makin sejahtera, makin kaya, makin bertambah-tambah setiap hal yang ada dalam hidup kita. Kita expect, saudara, kita menginginkan sesuatu terjadi. Nah, saudara, sebetulnya ekspektasi itu apa? Saudara, sesuatu yang kita inginkan itu, yang kemudian ada di dalam pikiran kita, dan yang muncul karena ada sesuatu yang kemarin itu sudah kita lewati. Saudara, itu ekspektasi. Sesuatu yang muncul di pikiran kita. Misalkan saudara hobi sepeda begitu ya saudara ya, terus kemudian kita menginginkan sesuatu yang namanya sepeda. Nah, saudara, kita beli. Terus kemudian karena kita udah beli, aduh kok kelihatannya salah beli ya, atau kurang ya. Nah, saudara, kita expect sesuatu yang lebih lagi, tetap sih sepeda, tapi barangkali harganya yang lebih mahal, partnya yang lebih bagus, kita beli lagi expect, kita beli, kebeli. Terus kemudian waktu beli kita goes, saudara, waktu goes kita rasa kok ada yang kurang lagi ya, lihat waktu goes lihat ada yang sepeda nyalip kita gitu, atau sepeda yang diparkir, kok lebih bagus ya saudara, kita expect lagi, kita ganti yang lama, kita beli lagi yang baru. Dan begitu banyak ekspektasi di dalam diri kita yang sebetulnya saudara, kalau kita mau sadar, itu dikungkung oleh pikiran kita sendiri. Nah saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, saudara, jangan-jangan Yohanes Pembaptis pun punya ekspektasi tertentu tentang siapa itu Mesias, punya ekspektasi tertentu tentang siapa itu Yesus. Ekspektasi Yohanes Pembaptis sedang bergulat dengan identitas diri Yesus. Pada waktu itu posisi dari Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara. Kalau saudara nanti membaca Lukas pasal yang ketiga ayat 1 sampai 20, maka Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang berani, yang bisa melawan Herodes, yang bisa menegur Herodes, berani sekali dia. Dan dia adalah seorang pembuka jalan bagi juru selamat. Dia berani berkata-kata tentang siapa juru selamat. Nah, seorang yang berani ini di Lukas pasal yang ketiga sedang dalam penjara. Nah, setelah itu sudah tidak lagi banyak dikatakan tentang Yohanes Pembaptis sampai muncul di pasal ini. Nah, saudara, pasal ini juga sudah diapit oleh cerita tentang siapa Yesus dan bagaimana karya Yesus. Di ayat yang 1 sampai ke 10, saudara nanti bisa lihat ayat 1 sampai ke 10 di pasal yang ke-7. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira, dia menyembuhkan orang sakit. Di pasal 11 sampai 17 dikatakan dia membangkitkan anak muda di Nain, dia membangkitkan orang mati. Bahkan pasal setelah bagian yang tadi kita baca, saudara, dia diurapi perempuan berdosa, dia dekat bahkan mengampuni orang berdosa. Nah saudara, sesuatu yang muncul adalah sesuatu yang mengejutkan dengan pertanyaan yang keluar dari mulut Yohanes Pembaptis yang pada waktu itu sangat berani, yang pada waktu itu berada di dalam penjara, tetapi kemudian dia bertanya tentang Kristus. Saudara, dia menyuruh muridnya untuk bertanya demikian, engkaukah orangnya atau kami harus menunggu yang lain? Nah, saudara, pertanyaan ini muncul dari mulut Yohanes Pembaptis. Sepertinya dia bertanya, benar nggak kamu Mesias? Benar nggak kamu orang yang selama ini aku siapin jalannya? Saudara, ini muncul dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis yang bahkan ketika dia di dalam perut mamanya, ketika Maria itu mengunjungi Elisabet, dia melonjak kegirangan, kata Elisabet, bayi yang ada dalam perutku melonjak kegirangan karena apa? Ibu dari Tuhanku datang. Tetapi saat itu, saat dia berada dalam kesesakan, saat dia berada dalam penjara, saudara, dia bertanya, kamu bukan si orangnya. Dan saudara, kalau ini muncul dari mulut orang lain yang tidak tahu siapa Yesus, mungkin kita masih bisa memahami. Tetapi ini muncul dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis yang sangat dekat, bahkan membaptis Tuhan Yesus sendiri. Seolah-olah Yohanes Pembaptis mengatakan demikian, kok enggak seperti yang aku pikirin ya si Yesus ini. Kok enggak seperti yang aku duga-duga ya si Tuhan Yesus ini.
Kok nggak seperti dalam bayanganku? Kok tidak sesuai dengan ekspektasiku ya? Bukankah pertanyaan seperti ini sering muncul di dalam kehidupan kita, bukan? Saya pikir semua orang juga akan bertanya demikian tentang banyak hal. Misalnya sudah daftar sekolah, di sekolah yang bagus atau di kampus, kemudian mikir, loh kok ternyata dosennya kayak begini ya? Loh kok ternyata kampusnya kayak begini ya? Kok tempatnya kurang bagus ya? Atau mungkin kita sudah investasi di sana sini, satu kita diterima di satu kerjaan ini, kita senang sekali, bukan? Dan kita mulai membangun sesuatu dalam pikiran kita, bukan? Tapi begitu kita masuk di sana kerja, begitu kita mulai usaha kita karena kita investasi, kemudian kita bertanya kan, loh kok begini ya? Temanku si karyawan ini kok seperti ini ya? Bosku kok kayak gini ya? Atau kemudian ketika kita pacaran, sudah menikah, kita lihat pacar kita gitu kan, lagi makan, makannya banyak ya, cewek makannya banyak ya, misalnya begitu sudah. Karena kita pikir mungkin ya makannya seperti ratu, pelan-pelan begitu sudah. Terus kemudian menikah, begitu menikah, kok tidurnya ngorok ya, kok ngiler lagi, waduh, sudah kita udah pikirnya macam-macam. Dan sudah, atau juga kita ketika kita datang ke gereja ya, misalkan nanti kita pindah gedung gereja yang baru, wah seneng gitu ya, seneng begitu sampai di sana terus kita lihat ada titik-titik spot-spot yang kemudian kita rasa tidak seperti dugaan kita berkata dan kita bertanya, loh kok kayak gini ya, ini salah ini, kok seperti ini ya. Apalagi kita ketemu sama teman-teman sudah atau ada jemaat-jemaat baru misalkan datang ke kebaktian, kok seperti ini ya orangnya, bentukannya kok seperti ini, hidup lagi, nah, kayak begitu sudah. Atau jangan-jangan sudah waktu saya sudah setengah tahun di sini, sudah dulu pernah punya ekspektasi tertentu sama saya. Wah ini gembala baru nggak tahu dari mana begitu ya, masih muda, kurus krempeng begini, nggak bisa bahasa Mandarin, nggak bisa bahasa Teochew, nggak bisa bahasa Kek, mau apa di sini ya? Kemudian saya datang, sudah memikirkan sesuatu yang lain, akhirnya tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Sudah, setiap kita punya ekspektasi dan itu tidak bisa kita hindari. Masalahnya adalah ketika itu kita tempatkan, kita alamatkan kepada Yesus, jangan-jangan saudara, kita adalah orang-orang yang terpenjara sama seperti Yohanes Pembaptis. Bukan secara fisik kita ada di dalam penjara penuh dengan kesesakan, tetapi pikiran kita pun terpenjara oleh ekspektasi kita sendiri. Nah, sudah kemungkinan besar Yohanes Pembaptis pun juga demikian. Memang badannya di penjara, tapi rupa-rupanya itu juga mempengaruhi seluruh pikiran dan hatinya sampai dia bertanya, engkaukah itu orangnya? Aku sudah mempersiapkan jalan bagimu, aku sudah membaptis engkau, tetapi kok ternyata sepertinya jauh dari dugaanku, sepertinya jauh dari apa yang aku pikirkan. Nah, saudara, jangan-jangan kita juga sampai di titik ini ketika kita memasuki Advent yang kedua. Apa yang kau harapkan dari Kristus menjelang Natal 2020? Jangan-jangan sudah kita berekspektasi, kita berharap, kita menginginkan Dia menyediakan semua jalan keluar untuk kesulitan kita hari ini. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kenyataannya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Tapi yang menarik, saudara, apa jawab Tuhan Yesus pada bagian yang kita baca? Murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Dia dan bertanya. Pertanyaan ini kan pertanyaan meragukan, bukan? Bener nggak kamu orangnya? Ini kalau saya ya saudara, diragukan, bener nggak nih Pak Nel ini hamba Tuhan? Sekolah di mana? Identitasnya diragukan sampai hal yang mendasar. Bener nggak ini istrinya? Kok kayak kopi susu? Kopinya di sini, susunya di sana misalnya. Bener nggak itu anaknya? Itu nggak enak sekali, saudara. Misalkan seperti itu, saudara. Itu dipertanyakan sesuatu yang paling mendasar. Tapi apa jawab Yesus? Yesus nggak marah. Yesus tidak kecewa balik dengan Yohanes Pembaptis. Yesus tidak kemudian bertanya kembali kepada Yohanes Pembaptis, "Dah kamu benar nggak kamu Yohanes Pembaptis yang dipersiapkan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagiku?" Enggak, saudara. Apa yang Yesus katakan? Dia bilang begini, "Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati pun dibangkitkan.
Tetapi kamu punya pikiran yang lain, dan pikiranmu ini berbeda. Kamu terpenjara oleh ekspektasimu. Seolah Tuhan ingin berkata begini, ini aku dan ini kerajaan Allah. Cara kerjaku berbeda dengan keinginan hatimu. Saya kok digomong seperti itu, saudara terima enggak? Atau kita mungkin berkata, wah Yesus lagi membela diri nih. Ini pembelaan diri, defense ini, nggak bisa nih. Begitu saudara. Saya pikirin sekali lagi ya, Tuhan Yesus tidak menyerang balik Yohanes Pembaptis, tapi dia katakan begini. Kamu sekarang pikiranmu tuh di sini, tapi cara kerjaku melampaui apa yang kamu pikirkan. Mungkin kamu berpikir aku akan merevolusi Israel, aku akan menyingkirkan raja-raja yang kejam, aku akan memimpin seperti Daud dulu memimpin dan menyatukan semua umat Allah. Bukan itu cara kerjaku, tapi ini cara kerjaku. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang yang mati pun aku bangkitkan. Nah, saudara, Allah itu selalu melakukan sesuatu di luar apa yang kita pikirkan, melampaui batas pemikiran kita. Saudara, di tengah-tengah kesulitan tahun 2020, kita sampai hampir di akhir 2020 bukan? Terlepas dari kesulitan apapun yang saudara hadapi, apakah Allah tidak bekerja dalam hidup kita? Jadi kalau kita sampai berkata, oh tidak ada Allah, maka mungkin Kristus sangat prihatin dan sedih dengan itu. Saudara, ketika kita mempertanyakan Tuhan kenapa ini, kenapa itu sesuatu yang wajar. Tapi ketika kita hampir menutup 2020 ini, saudara, sampai hari ini engkau masih bisa berada di tempat ini, engkau masih berada di depan layar televisi ataupun juga layar HP-mu, saudara. Dan kita masih tetap bisa beribadah walaupun dengan segala macam bentuk keterbatasan. Dan bahkan beberapa minggu yang lalu kita masih bisa merayakan bagaimana Tuhan menyertai 13 tahun gereja kita, bukan? Sudah cara kerja Allah melampaui pikiran kita. Dan yang Tuhan Yesus inginkan apa, saudara? Kunci yang pertama di ayat yang 23 adalah begini. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, kata ini memakai kata skandalon atau batu sandungan. Saudara, apa yang kemudian Kristus lakukan itu jangan sampai menjadi batu sandungan buat kita. Sebab dia adalah batu penjuru kita, dasar yang teguh itu untuk hidup kita. Kalau dia menjadi batu sandungan hanya karena berbeda dari apa yang kita pikirkan, maka jangan-jangan kita sedang kecewa dan menolak dia. Karena itu Tuhan Yesus katakan dengan lembut, jawab kepada murid-murid itu, utusan Yohanes Pembaptis itu, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, saudara, di mana posisi hati dan pikiran kita saat ini? Apakah kita penuh dengan kesesakan sehingga sukacita itu hilang karena sukacita kita tuh hanya dipengaruhi oleh ekspektasi dari diri kita? Kalau harapan nggak tercapai, nggak sukacita, wah itu repot, saudara. Maka sukacita itu hanya ditentukan oleh apa yang bisa kita capai dan apa yang tidak kita bisa capai. Nah, kalau seperti itu repot. Tetapi biarlah setiap kita belajar untuk tidak kecewa dan tidak menolak Kristus, meskipun cara kerjanya berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Nah, sudah tidak sampai di situ, babak ini dilanjutkan lagi oleh penulis kitab Injil Lukas. Dikatakan Tuhan Yesus berkata lagi kepada Yohanes tentang Yohanes Pembaptis. Murid-murid Yohanes Pembaptis sudah pergi kembali kepada gurunya dan mengatakan apa yang Tuhan Yesus katakan, tetapi Yesus berkata kepada orang banyak tentang siapa Yohanes. Tuhan Yesus sekali lagi tidak memarahi balik Yohanes, Tuhan Yesus tidak kemudian mengecam balik Yohanes, tidak, saudara. Tapi Tuhan Yesus katakan, ini loh Yohanes, dia itu utusan Allah, hidupnya berbeda. Sampai Tuhan Yesus mengutip, bukan, kalau kamu cari orang yang berpakaian halus, itu tempatnya di istana raja.
Maksud Tuhan Yesus apa? Kalau kamu cari orang-orang seperti Herodes, seperti orang-orang yang berjabatan tinggi itu di istana. Yohanes hidupnya berbeda. Dia makan saudara, madu, hutan dan belalang. Hidupnya berbeda. Tapi dikatakan apa? Kalau kamu cari nabi, Yesus katakan, dia nabi yang terbesar. Kenapa saudara? Dikatakan dari antara perempuan yang melahirkan anak-anak yang menjadi nabi, dia yang paling gede. Maksudnya apa saudara? Soalnya kalau kita ingat ya, perjanjian lama itu kan ngomong tentang Tuhan Yesus tuh. Nabi-nabi menubuatkan, tetapi tidak ada satupun yang pernah ketemu sama Yesus. Betul ya? Tetapi Yohanes Pembaptis tidak. Dia menubuatkan tentang Yesus, dia mempersiapkan jalan tentang Yesus, jalan kepada Yesus, dan akhirnya dia sendiri melihat Yesus. Sehingga Yesus katakan ini yang paling besar. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Katakan orang-orang di kerajaan Allah jauh lebih besar dari Yohanes. Kenapa saudara? Tidak lama setelah ini Yohanes Pembaptis mati. Dia tidak sempat lihat bagaimana karya Kristus itu digenapi di atas kayu salib sampai dia bangkit lagi. Tapi kita, orang-orang kerajaan Allah itu, melihat seluruh karya Yesus, bukan? Dan Kristus katakan, kita lebih besar dari Yohanes. Pertanyaannya begini, kalau seperti itu, beranikah kita meragukan lagi siapa Kristus untuk kita? Apakah jangan-jangan kita akan bertanya lagi, engkaukah Yesus itu? Engkaukah Juru Selamat itu? Engkaukah pemelihara hidupku itu? Sebab Kristus sendiri berkata tentang kita, saudara, orang-orang kerajaan Allah, bahwa kita lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kita melihat seluruh apa yang Allah lakukan di dalam karyanya itu untuk menyelamatkan kita, bukan? Bertanya, kalau sudah selengkap itu, saudara, apa yang kita mau expect tentang Tuhan Yesus? Masihkah kita menilai dia terlalu rendah, terlalu kecil, yang terkungkung dalam penjara pikiran kita, saudara? Sebab apa? Ketika Tuhan Yesus ngomong sama orang banyak di sini, ada respon yang muncul, saudara. Setidaknya ada dua pihak besar, pemungut cukai orang berdosa dan orang Farisi ahli Taurat. Pemungut cukai orang berdosa itu adalah orang yang mau dibaptis oleh Yohanes dan mereka mengakui kebenaran Allah, mereka mengakui siapa itu Mesias. Tetapi justru orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang katanya belajar kitab suci, menyelidiki tentang siapa Mesias itu, justru apa? Menolak maksud Allah. Bahkan Tuhan Yesus katakan seperti perumpamaan ada anak yang di pasar, mereka menyanyikan sesuatu, meniup seruling, tapi nggak ada yang seperti yang mereka harapkan. Bahkan saudara, Tuhan Yesus justru mengecam orang-orang yang menolak Yohanes Pembaptis dan dia. Dikatakan, karena Yohanes tidak makan roti dan tidak minum anggur, maka kamu sangka dia kerasukan setan. Karena aku pun sekarang minum, makan, kamu katakan aku pelahap dan peminum, bahkan sahabat orang berdosa dan pemungut cukai. Pertanyaannya saudara, orang Farisi ahli Taurat juga sama, punya penilaian sendiri di pikiran mereka tentang Yesus. Bahkan mereka orang-orang yang belajar kitab suci. Jadi apa yang Tuhan mau, khususnya di minggu Advent yang kedua ini? Nah, saudara, setiap manusia tidak mungkin tidak punya ekspektasi. Setiap manusia tidak mungkin tidak punya keinginan dan harapan, pasti punya. Tapi masalahnya saudara, apakah kita mau menyelaraskan pikiran kita dengan cara kerjanya Allah? Itu nggak bisa ditekan, saudara, nggak bisa dibuang, karena itu akan muncul. Loh kok nggak begini, loh kok nggak begitu. Waktu momen krusial pertanyaan itu muncul, saudara, apakah kita bersedia untuk menyelaraskan hati dan pikiran kita dengan cara kerjanya Allah? Sehingga bukan cuma masalah dan kesesakan yang kita terus pikirkan, tapi bagaimana cara Allah bekerja di dalam hidup kita. Bagian ayat ini di bagian akhirnya berkata demikian, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya.
Bagian ayat 23 tadi Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Dan di ending dari pasal ini Tuhan Yesus menutup dengan apa? Kalau kamu menerimanya, maka kamu adalah orang-orang yang berhikmat, meskipun itu berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Nah, sudah menyongsong Natal 2020 ini, mari belajar mengatur ekspektasi kita selaras dengan cara kerjanya Tuhan. Supaya apa, Saudara? Kita tidak terus-menerus hidup dalam kesesakan karena engkau memupuk dan bahkan memberi makan kekecewaan hatimu, penolakan yang kau rasakan, seolah-olah Tuhan itu salah terus terhadap kita. Hati-hati, jangan dengan kita yang salah memahami cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Mari masuk lagi kepada Advent yang berikutnya sampai kita sungguh-sungguh bisa kembali lagi memaknai apa itu Natal bagi diri kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami mungkin sering meragukan Engkau. Kami bahkan mungkin menolak dan kecewa terhadap Tuhan. Karena kami sudah menata hidup kami sedemikian rupa, sepertinya ada jalan keluar, ada harapan. Tapi mungkin semuanya itu menjadi sirna ketika kami menjalani hari demi hari. Kami tidak mendapat untung tapi malah buntung. Kami tidak bisa mendapatkan sesuatu yang lebih tetapi malah terus berkurang. Entahkah itu dengan harta kami, materi yang kami miliki, bahkan sampai mungkin relasi kami dengan keluarga dan bahkan mungkin dengan orang-orang yang dekat dengan kami. Seolah tahun ini menjadi tahun yang begitu menekan kami. Memang secara fisik kami tidak di dalam penjara seperti Yohanes Pembaptis. Tapi Tuhan, jangan-jangan diri kami, pikiran dan hati kami justru terpenjara oleh keinginan kami yang salah, oleh ekspektasi kami yang tidak sesuai dengan cara kerjanya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau Engkau berkata Engkau adalah Allah yang memelihara, Engkau pasti memelihara kami. Kalau Engkau berkata Allah adalah Allah yang maha kasih, Engkau pasti akan terus mengasihi kami. Hanya seringkali Tuhan, kami tidak sanggup menyelaraskan, menyesuaikan keinginan hati kami dan cara kerja Allah di dalam hidup kami. Kami mungkin terlampau seperti anak kecil yang pengen mainan itu terus, padahal si orang tua tahu yang lebih baik daripada apa yang kami rengek-rengek untuk mainan itu. Ampuni kami Tuhan kalau kami menjadi anak-anak yang kekanak-kanakan terhadap cara kerjanya Tuhan. Tolong setiap kami memasuki minggu Advent yang kedua ini ya Tuhan, belajar menyelaraskan, menyesuaikan dengan cara kerja Allah dalam hidup kami. Tuhan pimpin setiap kami, karena ini pergumulan hati kami yang bisa jadi ada terus sepanjang hidup kami. Tapi tolong kami untuk tidak mempertanyakan siapa Tuhan dan bagaimana Engkau bekerja dalam diri kami. Kami mohon kepadamu dengan segala kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.